Selamat datang di pelatihan bahasa Inggris online untuk kelas elementary. Pada unit 4 ini, kita akan mempelajari beberapa materi tentang likes dan dislikes. Pada sesi ini, fokus grammar kita adalah tentang present simple tense dalam bentuk negatif dan positif dengan kata ganti she, he dan it. Kemudian present simple tense dalam bentuk kalimat dan jawaban pendek. Untuk kosakata, kita akan mempelajari beberapa jenis kegiatan dalam bahasa Inggris, serta frasa-frasa yang digunakan untuk menyatakan waktu dan frekuensi. Ada materi mendengarkan yaitu tentang bintang pop. Selamat belajar. Fokus grammar kita yang pertama adalah tentang bagaimana membuat kalimat simple present tense. Apa itu simple present tense? Present tense digunakan ketika seseorang hendak mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta umum yang terjadi saat ini. Selain itu, simple present tense juga digunakan dalam pola kalimat conditional sentence tipe 0 dan conditional sentence tipe 1 yang diikuti dengan simple future tense. Kalau secara nama, rumus untuk tenses yang satu ini nggak terlalu rumit. Pasalnya, kita sering menggunakan tenses ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menyelam lebih dalam, lebih baik kita ingat kembali struktur dari sebuah kalimat. Jadi, dapat kita katakan sebuah kalimat jika terdiri dari 3 hal berikut. Pertama adalah subjek, yang kedua adalah predikat, dan yang ketiga adalah komplement atau kata pelengkap. Tapi yang wajib cuma 2 ya, yaitu subjek dan predikat saja. Sekarang mari kita bahas mengenai rumus membuat simple present tense. Yang pertama adalah rumus untuk membuat nominal simple present tense yaitu, untuk kalimat positif, subjek ditambah to be, ditambah komplement. Sedangkan untuk kalimat negatif rumusnya adalah, subjek ditambah to be, ditambah not, ditambah komplement. Dan untuk kalimat pertanyaan rumusnya adalah, to be, ditambah subjek, ditambah komplement. Yang kedua adalah rumus untuk membuat verbal simple present tense yaitu, untuk kalimat positif adalah, subjek, ditambah verba 1 yang sudah ditambah has atau is, ditambah komplement. Untuk kalimat negatif, ditambah do atau does not, ditambah verba 1, ditambah komplement. Untuk kalimat pertanyaan rumusnya adalah, do atau does, ditambah subjek, ditambah verba 1 dan kemudian komplement. The examples of positive simple present tense. She wants to be a doctor. Cows eat grass. They speak English at the office. The examples of negative simple present tense. They don't have any money. Lala doesn't see Peter in the class. My best friend doesn't love you. The examples of interrogative simple present tense. Do they talk a lot? Does he play tennis? Does your father drink coffee? Selanjutnya, kita pelajari aplikasi simple present tense ke dalam ekspresi likes dan dislikes. Likes dan dislikes expression adalah suatu ekspresi atau reaksi yang diungkapkan ketika kita menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Ini termasuk dalam materi expressing dalam bahasa Inggris yang mengharuskan kita mengekspresikan rasa suka dan tidak suka terhadap sesuatu. Dalam materi bahasa Inggris ini, ada 2 hal yang dapat kamu pelajari. Yang pertama adalah expression of likes yang dipakai saat ingin mengungkapkan kesukaan. Di samping itu, ada juga expression of dislikes yang digunakan untuk mengungkapkan rasa tidak suka kita terhadap sesuatu. Expressing likes and dislikes ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Ekspresi ini juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial dan memperkuat komunikasi antar individu karena biasanya akan melibatkan perasaan kita atau lawan bicara kita terhadap apa yang disukai dan tidak. Kemudian, kapan kita dapat menggunakan pola kalimat ini? Expression of like and dislike dapat digunakan dalam berbagai situasi dan konteks. Berikut adalah beberapa waktu yang tepat untuk penggunaan umum expression tersebut. Pertama, saat berbicara tentang preferensi pribadi terhadap makanan, minuman, atau aktivitas. Kedua, dalam percakapan sehari-hari untuk menyatakan suka atau tidak suka terhadap suatu topik atau hal. Tiga, dalam komentar saat memberi penilaian untuk suatu produk, film, buku, atau layanan. Dan keempat, dalam diskusi atau debat untuk mengungkapkan komentar berupa persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan. Berikut, mari kita simak contoh kalimat expression of likes dan dislikes. Expression of likes examples. I really like artworks. We love traveling abroad.
They like watching romantic movies. She is very passionate about reading books. Expression of dislikes examples. We dislike rainy weather because it makes commuting difficult. They dislike crowded places. I'm not fond of public speaking. They dislike crowded places. Mari kita pelajari beberapa istilah yang menunjukkan aktivitas dalam bahasa Inggris, kemudian latihan cara mengucapkannya. Going for a walks. Dancing. Cycling. Reading. Cooking. Spending time with friends. Playing computer games. Watching sport. Spending time on the internet. Swimming. Selanjutnya, mari kita pelajari pembelajaran kosakata tentang keterangan waktu atau disebut juga dengan adverb of time. Adverb of time atau keterangan waktu memberitahu kita kapan sesuatu terjadi, sekaligus berapa lama, dan seberapa sering. Keterangan waktu bersifat tetap dan sangat umum dalam bahasa Inggris. Keterangan waktu memiliki posisi standar dalam kalimat, bergantung pada hal-hal yang dijelaskan oleh keterangan waktu. Bentuk kata keterangan ini ada beberapa jenis yaitu: pertama, kata keterangan yang memberitahu kita kapan sesuatu terjadi. Kedua, kata keterangan yang memberitahu kita berapa lama. Dan yang ketiga, kata keterangan yang memberitahu kita seberapa sering. Mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, kata keterangan memberitahu kita berapa lama. Kata keterangan yang memberitahu kita berapa lama biasanya juga diletakkan di akhir kalimat. Dalam frasa-frasa keterangan yang memberitahu kita berapa lama sesuatu terjadi, for selalu diikuti oleh ekspresi durasi, sedangkan sin selalu diikuti oleh ekspresi waktu yang tepat. Mari kita lihat contoh penggunaannya berikut ini. Kata keterangan waktu yang kedua adalah, kata keterangan memberitahu kita seberapa sering. Kata keterangan yang memberitahu kita seberapa sering sesuatu terjadi menunjukkan frekuensi suatu kejadian. Kata keterangan ini biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama, tetapi setelah kata kerja bantu, seperti be, have, may, dan must. Satu-satunya pengecualian adalah saat kata kerja utamanya adalah to be, di mana kata keterangan diletakkan setelah kata kerja utama. Banyak kata keterangan yang menunjukkan frekuensi juga dapat diletakkan di awal atau di akhir kalimat meskipun beberapa kata keterangan tidak bisa. Ketika diletakkan di posisi-posisi alternatif ini, arti dari kata keterangan menjadi jauh lebih kuat. Mari kita lihat contoh kalimatnya berikut ini. I often eat vegetarian food. He never drinks milk. You must always fasten your seatbelt. I am seldom late. He rarely lies. Kata keterangan yang ketiga adalah untuk memberitahu kita kapan sesuatu terjadi. Kata keterangan yang memberitahu kita kapan sesuatu terjadi biasanya diletakkan di akhir kalimat. Posisi kata keterangan ini di akhir kalimat merupakan posisi netral. Namun, kata-kata keterangan ini dapat diletakkan di posisi lain untuk memberikan penekanan yang berbeda. Semua kata keterangan yang memberitahu kita kapan sesuatu terjadi dapat diletakkan di awal kalimat untuk menekankan unsur waktu. Beberapa kata keterangan juga dapat diletakkan sebelum kata kerja utama dalam tulisan resmi, sedangkan kata keterangan lainnya tidak bisa. Kata keterangan ini dapat juga diletakkan di akhir kalimat. Mari kita lihat contoh kalimatnya ya. Goldilocks went to the bear's house yesterday. I'm going to tidy my room tomorrow. I saw Sally today. Later Goldilocks ate some porridge. Goldilocks later ate some porridge. Goldilocks ate some porridge later. Mari dengarkan audio berikut ini, kemudian jawab pertanyaannya. Unit 4, Recording 1. Adele comes from London, but she is famous throughout the world, thanks to albums such as 19 and 21. But Adele is different from many other pop stars. Emma May tells us why.
Unit 4, Recording 2. Adele lives in a £6 million house in England, but she likes the simple things in life. She loves her dog, Louis Armstrong, and likes going for walks with him. She also loves spending time with her mother, Penny. She has some close friends and likes going to restaurants and spending time with them. Adele loves singing, of course, but she doesn't like doing big concerts. She says she's very nervous. She doesn't like flying. She hates the food on aeroplanes. She wears simple black clothes for concerts, but at other times she likes comfortable clothes. She doesn't have lots of crazy clothes like some pop stars. She says, "I don't make music for eyes. I make music for ears." Unit 4, Recording 3. Adele comes from London, but she is famous throughout the world thanks to albums such as 19 and 21. But Adele is different from many other pop stars. Emma May tells us why. Adele lives in a £6 million house in England, but she likes the simple things in life. She loves her dog, Louis Armstrong, and likes going for walks with him. She also loves spending time with her mother, Penny. She has some close friends and likes going to restaurants and spending time with them. Adele loves singing, of course, but she doesn't like doing big concerts. She says she's very nervous. She doesn't like flying. She hates the food on aeroplanes. She wears simple black clothes for concerts, but at other times she likes comfortable clothes. She doesn't have lots of crazy clothes like some pop stars. She says, "I don't make music for eyes. I make music for ears." Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa melakukan latihan di lembar Google Form. Terima kasih.